online ini ya kita bisa bertegur sapa, saling melihat. Kalau bisa ininya di ini semua nampak gitu gimana? Nah, yang kelihatan semua ibu-ibunya. Saya pengen lihat wajah ibu-ibu. Mana ya ibu-ibu mukanya? Bisa kelihatan wajahnya yang cantik-cantik. Pesertanya. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya sampai akhir zaman. Dan ibu-ibu semua, saya doakan semua peserta webinar kelihatannya kan pakai jilbab ya Bu ya. Bismillah, semoga bisa nabung ya Bu ya. Kita bisa berangkat umroh sama-sama ke Baitullah. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Amin. Kok semua ya Bu ya. Bu, ini apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dahsyat kalau saya gitu ya. Apa? Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, kalau TK gitu ya, Bu. Gimana, Bu? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini sudah tercatat berapa pesertanya? Mas, ada 320. Alhamdulillah. Ini rata-rata kan guru TK dan guru TK dan kepala sekolah tentunya ya. Kalau bisa kepala sekolah bisa aktif hari ini sampai besok ya Bu ya. Alhamdulillah. Allah. Iya, perkenalkan Ibu, saya Arini, yang dinobatkan sebagai Bunda PAUD ya Bu, Bunda-bunda semua. Jadi kita semua kan PAUD ya Bu ya, walaupun TK dan KB itu PAUD ya Bu ya, usia 2 sampai 6 tahun. Kalau bisa bisa sebelum SD kita sekolah PAUD ya dari TPA, SPS, kemudian KB dan kemudian nanti berlanjut ke SD. Sekarang program pemerintah mengharuskan kita untuk 13 tahun belajar. Jadi sebelum SD kita diwajibkan anak-anak itu mempunyai apa sertifikat itu ijazah TK ya Bu ya, semangat ya Bu ya. Jadi dengan adanya program pemerintah 1 tahun sebelum SD, bunda-bunda semua ini guru-guru di TK semakin meningkatkan kualitas diri untuk ini Bu Ntar Bu ya, maaf ya Bu ya, ini dari anak. Jadi meningkatkan kualitas diri untuk bisa mendidik anak-anak sudah berkualitas atau siap untuk masuk SD. Gitu Ibu. Semangat Ibu. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Nanti insya Allah Ibu saya juga akan berkunjung ke sekolah-sekolah Ibu yang tentunya nanti ada di dekat kelurahannya. Ya Bu ya, ada SD, ada KB, kemudian ada TK. Sambil berjalannya waktu saya bisa mampir ke sekolah-sekolah Ibu melihat kondisi sekolah-sekolah, apalagi Bupati dan Wakil Bupati saat ini lagi mensosialisasikan kalau WC bersih. Jadi gimana kondisi kesehatan sarana dan prasarana di sekolah, bagaimana sekolah mempunyai fasilitas yang bisa dinikmati dari anak-anak dan guru-gurunya. Karena dengan fasilitas kesehatan atau fasilitas yang dimiliki tentunya kalau misalnya bagus kan jadi semangat anak-anak sekolah ya Bu. Nah, dari hal-hal kecil ya Bu mulai diperhatikan. Jadi ini ibu-ibunya mulai ibu guru mulai memperhatikan. Ini rata-rata memanggilnya apa ya Bu kalau di sini? Ibu guru atau Bunda? Bunda semua. Bunda ya Bu? Gimana Bunda? Nah, saya lebih jadi manggil Ibu Bunda ya Bu ya? Ya, jadi dengan kegiatan ini kan program
kementerian yang baru ya Bu, karena ini kan Bapak Prabowo baru jadi presiden, kemudian ada menteri baru dan ini program kementerian baru. Semoga program dari pemerintah ini menjadi manfaat dan berkelanjutan dan bisa tersosialisasi ke bunda-bunda semua, baik di kota, kecamatan, di pedesaan ya Bu ya. Nah, saya yakin ibu-ibu semua sudah berpengalaman dan sudah merupakan bunda-bunda hebat yang dipilih untuk menjadi pendidik di TK-nya masing-masing. Saya yakin bunda-bunda semua semangat deh ya. Walaupun insentifnya alhamdulillah lancar ya Bu ya. Alhamdulillah barakallah manfaat ya Bu ya. Kita berharap hanya semua pengabdian yang kita lakukan bisa menjadi pahala untuk kita ya Bu ya. Selain kita mendidik anak kita sendiri dan mendidik anak orang, semoga ilmu yang kita berikan menjadi amal zariah selamanya ya Bu ya. Nah ini kegiatan workshop advokasi dan pendampingan wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 29 ini Bu ya. 29 dan 30. Bismillahirrohmanirrohim. Saya nyatakan dibuka. Semoga acara ini bisa menjadi ilmu, tambahan ilmu buat bunda-bunda semua dan bisa menjadi manfaat buat anak-anak kita. Semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan ceria. Amin ya robbal alamin. Ya Bu, apa ini dilanjut langsung materi atau gimana? Langsung Monggo, aja Ibu. ya Bu ya. Iya, monggo. Saya lihat jadwal tadi Bu, ternyata padat ya Bu ya. Dari jam 11 sampai jam 3 Ibu ya. Semoga Ibu semuanya tetap, walaupun nanti ini saya sampai jam 12 Bu dijadwalkan. Nanti setelah jam 12 Ibu sholat ya Bu ya. Tidak kita break sholat, kemudian nanti dilanjutkan materi selanjutnya ya Bu ya. Tetap diingat ya Bu ya. Tetap sholat itu yang kita jadinya nggak taat pada ini kan urusan dunia ya, urusan akhirat juga kita utamakan ya Bu ya. Bismillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini saya sebagai Bunda PAUD di sini menyampaikan materi workshop advokasi dan pendampingan yang baru saja disosialisasikan. Ini karena diikuti oleh oleh pengurus Forum Pengawas Taman Kanak-Kanak Indonesia FPTKI Kabupaten Magetan, dan ini langsung loh gercep, ini langsung disosialiskan ke semua guru-guru TK. Mohon maaf ya Ibu, saya juga yang terhormat kepada semua pengawas TK se-Magetan ini kumpul loh Bu, semua di sini ya. Jadi ini komplit ini semua pengawasnya. Alhamdulillah saya didampingi para pengawas. Semoga pengawas juga bisa semakin berkolaborasi ya bersama dengan guru-guru, kemudian mungkin nanti Bunda PAUD di kecamatan, Bunda PAUD di desa ya Bu ya. Jadi jadi kegiatan kita ini jadi sinergi ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ada keluhan ibu-ibu guru semua bisa disampaikan Bu, terutama kepada pengawas, kemudian kepada bunda-bunda PAUD di kecamatan. Ya Bu ya, bismillah semua bisa sinergi. Nah ini saya selaku Bunda PAUD Kabupaten Magetan, di sini kami sebagai pemangku kepentingan dalam advokasi implementasi wajib belajar 1 tahun prasekolah. Di situ ada Bunda PAUD. Di sini kami sangat mendukung kegiatan ini. Nah, kami akan mensosialisasikan terutama dengan kalau di PKK itu ada di Pokja 2. Jadi tentang perpautan itu ada di Pokja 2. Kami akan mensosialisasikan. Yang pernah kami lakukan itu kemarin kami mensosialisasi dengan
dari Pokja 2 kecamatan dan dari desa. Kami mensosialisasikan bahwa PAUD ini diwajibkan untuk diikuti sebelum memasuki SD. Jadi diharapkan guru-guru TK bisa semangat, jadinya tidak diabaikan lagi Bu sekarang Bu. Jadi kita sebagai guru-guru. Kenapa saya bisa bilang seperti itu Bu? Karena saya juga dulu Bu aktif di guru Bu. Saya dulu juga Bunda PAUD. Kebetulan saya dulu pernah mengajar di PAUD dulu di Samarinda Bu di Kalimantan Timur. Saya sebenarnya kan pengurus Himpaudi, tapi karena saya mempunyai sekolahan juga, jadi saya juga pernah mempelajari tentang kurikulum di TK. Jadi kalau ada pertemuan IGTK di kecamatan, saya juga aktif. Jadi saya pengawas-pengawas ini. Saya dulu Bu mengenai kalau sudah akreditasi itu memang ya benar saya kita kelimpungan sama-sama ya Bu ya. Kita didokterin oleh pengawas tentang kurikulum yang digunakan tuh harus sesuai dengan standarnya gitu. Ada pengawas yang saklek, ada yang longgar gitu ya Bu ya. Itu biasa itu Bu ya. Di mana-mana ya kita ikuti aja aturannya. Jadi memang untuk pendirian TK itu mulai untuk mendapatkan izin mendirikan TK itu sebenarnya tidak mudah. Kalau itu saya rasakan sendiri. Dan alhamdulillah tapi proses itu sudah dilalui. Dan memang untuk mendapatkan akreditasi ke TK itu tidak mudah juga ya Bu ya, karena pengawasnya tadi tuh ada yang semangat ya Bu ya, ada yang semangat sampai menekan TK-TK-nya harus seperti ini gitu. Jadi kadang saya tuh kalau ikut di pengawas TK tuh rasanya mau mundur aja karena mau masuk IGRA aja Pak, Radiotol Afal, karena dari Depak tuh lebih longgar ya kebijakannya. Itu saya rasakan sendiri. Jadi kebijakan dari di sini kira-kira ada guru IGRA-nya nggak Bu? Nggak ada, semua guru IGTK aja dari Diknas ya Bu ya. Terus gitu kalau Dapodik itu apalagi ada bantuan BOP ya, itu wajib diikutin. Saya itu sebenarnya males karena apa? Tidak mau LPJ-nya itu saya ribet banget. Jadi boleh nggak kami tidak ikut mendapatkan BOP? Ternyata wajib ya Bu. Begitu juga semuanya Bu ya di sini ya. Wajib dapat BOP, saya malah gini nggak usah deh BOP daripada udah kebebanan bikin laporan ya Bu. Gitu ya Bu. Gimana Bu? Sama nggak Bu? Karena BOP ini banyak banget yang harus dipenuhi, kwitansi dan lain sebagainya, datang harus untuk fotonya gitu ya Bu. Sama ya Bu? Betul itu. Ya, karena gini Bu, nanti bisa Pak pengawas, saya juga ada Kerinjas, bukan Kerinjas, kami mitra dengan Semai Benih Bangsa itu sekolah karakter yang ada di Bogor. Indonesia Heritage Foundation. Beliau dari sana menekankan 9 karakter. Itu bisa misalnya mau dikondisikan gitu kalau mau ya, tapi kita harus bersama dengan IGTKI-nya ya. Saya bisa deh. karena Sumber Godol. satu